Namaku Ardan, usiaku 27 tahun, dan 3 hari yang lalu aku berdiri di depan liang lahat, memegang segenggam tanah merah yang terasa lebih berat dari apapun yang pernah kuangkat seumur hidupku. Tanah itu kutaburkan di atas peti adikku, Banu, yang baru berusia 22. Aneh rasanya mengatakan bahwa hidup baik-baik saja ketika seseorang baru kehilangan keluarga. Tapi memang seperti itu adanya. Setelah pemakaman, semua terasa tenang. Rasanya sunyi, sekaligus berat, tetapi stabil. Tidak ada gangguan aneh, tidak ada firasat buruk, tidak ada mimpi buruk. Hanya kesedihan yang membeku seperti kabut tipis di dalam rumah. Aku tinggal seorang diri di rumah orang tua kami. Rumah yang dulu dipenuhi suara Banu bermain gitar dan menyanyi asal-asalan sambil menertawakan suaranya sendiri. Kedua orang tua kami sudah lebih dulu menghadap Yang Maha Kuasa. Kini tanpa Banu, aku benar-benar menjadi sebatang kara. Rasanya semua redup. Pagi itu aku membuat kopi sambil menatap halaman belakang. Matahari pelan-pelan naik, membuat embun di daun pisang terlihat berkilau. Suasana begitu damai sampai aku sempat lupa bahwa seminggu sebelumnya aku masih bercanda dengan Banu tentang siapa yang paling dulu menikah. "Aku duluan lah mas," katanya sambil cekikikan. "Mas Ardan tuh terlalu pemilih." Aku hanya tertawa sambil mengacak-acak rambutnya. Kenangan itu datang dan pergi seperti angin dingin yang lewat di tengkukmu. Aku menarik napas panjang. Sekarang semuanya berubah. Kini aku harus tinggal sendirian di rumah ini. Tidak ada kehidupan seperti apa yang aku alami setelah menjadi satu-satunya orang yang tersisa di keluarga ini. Kutatap foto Banu yang kupasang di ruang tamu. Dia tersenyum lebar dengan mata yang nyaris hilang karena keseringan menyimpit ketika tertawa. "Pas, aku ingin jadi orang yang sukses. Papa dan Mama pasti bangga melihat kita dari sana." Kata-kata Banu itu terngiang di telingaku. Rasanya sakit, tetapi aku memaksakan diri tersenyum kecil. "Semoga kau di sana tenang ya, Nu," gumamku pada foto itu. Aku berusaha untuk kembali menjalani hidup dengan normal. Ini tidak mudah. Aku masih mengambil cuti duka, masih merasa belum siap untuk kembali ke kehidupan kantor yang sibuk. Bahkan, aku seperti merasa tidak tahu bagaimana caranya kembali memulai obrolan dengan orang lain. Aku menghabisi waktu seharian dengan menyendiri, berkontemplasi, mempertanyakan kembali arti kehidupanku di dunia ini. Mengapa aku ada? Mengapa aku sendirian? Mengapa aku... Hal-hal seperti itu berlanjut sampai malam tiba. Semuanya masih tampak biasa saja. Tidak ada suara aneh, tidak ada firasat buruk. Hanya aku, sendirian, makan mie instan sambil menyalakan TV yang volumenya terlalu kecil. Sampai akhirnya, sekitar pukul 1:20, ketika aku hampir tertidur, angin malam berembus lewat jendela, membuat tirai berkibar pelan. Aku mematikan TV dan berjalan menuju kamar. Rumah ini senyap, sangat senyap. Aku menutup pintu kamar dan merebahkan diri. Pikiranku mulai kosong, mataku mulai berat. Rasanya tubuhku baru kali ini benar-benar bisa istirahat setelah berhari-hari dipenuhi urusan pemakaman. Hidup terasa stabil, tenang, rapi, sampai aku terlelap. Entah pukul berapa tepatnya ketika aku terbangun, tapi gelap di kamar terasa jauh lebih pekat dari biasanya. Seperti ada lapisan hitam tambahan yang menempel di udara. Aku membuka mata perlahan, masih terjebak antara mimpi dan sadar, ketika sebuah suara terdengar dari arah ruang tamu. Tok, tok, tok. Aku membeku. Suara ketukan pintu itu jelas, pelan, teratur, seperti seorang yang tidak sedang terburu-buru, tapi tahu persis bahwa aku sudah bangun. Kupikir itu hanya halusinasi dari otak yang belum sepenuhnya sadar, tapi suara itu datang lagi. Tok, tok, tok. Kali ini sedikit lebih keras. Aku langsung duduk, jantungku berdegup ribut,
seperti sedang menghantam tulang rusuk dari dalam. Siapa yang mengetuk pintu rumah jam 2 atau 3 pagi seperti ini? Aku meraih ponsel, layarnya menyala. Jam 2 lewat 11 menit. Ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Apakah tetangga? Ada apa ya malam-malam begini? Aku pelan-pelan bangun dari ranjang. Kakiku terasa lemas, tapi rasa takut justru membuat tubuhku bergerak seperti mesin. Lorong menuju ruang tamu gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang menyusup melalui jendela. Siapa? Suaraku bergetar saat mendekat ke pintu. Tidak ada jawaban. Aku menempelkan telinga ke pintu kayu itu. Sunyi, sangat sunyi. Lalu, ketukan itu kembali, tepat di belakang telingaku. Seperti ada seseorang yang sengaja memastikan aku mendengarnya dengan jelas. Tok, tok, tok. Aku terlonjak mundur, dan saat itulah aku mendengar suara yang membuat seluruh udara di paru-paruku hilang. Sebuah suara lirih, serak, namun akrab di telingaku. Mas, bukain pintunya, dingin. Dadaku seperti roboh. Itu suara Banu. Akan kutegaskan, adikku, Banu, yang sudah aku kuburkan 3 hari lalu, sedang berdiri di depan pintu rumah, memanggilku dengan suara yang setengah bergetar, seolah tubuhnya benar-benar kedinginan. Aku menempelkan punggung ke dinding. Kedua tanganku gemetar tak terkendali. Banu, suaraku pecah. Mas, tolong, buka pintunya. Nada itu bukan sekadar memanggil. Itu nada seseorang yang memohon, seseorang yang ketakutan, atau sesuatu yang sangat pandai meniru ketakutan manusia. Ketukannya semakin pelan, seperti pukulan lemah dari tangan yang kehilangan tenaga. Tok, tok, tok. Mas, aku kedinginan. Di sini gelap. Aku menutup mulutku, menahan napas. Kedua kakiku tidak bisa bergerak. Hanya mataku yang menatap pintu itu, seakan-akan kapanpun bisa ada tangan pucat menyelusup dari bawah celah. Mas, tolong aku. Itu suara Banu. Tapi Banu sudah meninggal. Dan untuk pertama kalinya sejak pemakamannya, aku merasakan sesuatu yang bukan sekadar duka, tetapi ancaman. Ancaman yang berdiri hanya beberapa sentimeter dariku. Hanya dihalangi oleh sebuah daun pintu. Lalu suara itu berhenti. Ketukannya berhenti. Sunyi. Sangat sunyi. Atau bahkan terlalu sunyi. Dan justru kesunyian itulah yang membuatku sadar bahwa malam ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari sekadar mimpi buruk. Kesadaran itu terus menggema di kepalaku saat ku berdiri terpaku di tengah ruang tamu, masih memandangi pintu rumah yang barusan diketuk oleh sesuatu yang menggunakan suara adik. Aku tidak tidur lagi malam itu. Mustahil. Setiap detik yang berlalu terasa seperti jarum jam menggores kulit. Tubuhku gemetar, tetapi bukan karena dingin, melainkan karena rasa takut yang menusuk sampai ke sumsum tulang. Matahari akhirnya naik perlahan, membawa cahaya ke dalam rumah. Tapi bukannya merasa lega, aku justru semakin gelisah. Cahaya membuat segalanya terlihat normal, dan justru itu yang paling menakutkan. Seolah-olah kejadian semalam tidak pernah terjadi. Namun, aku tahu apa yang kudengar. Aku tahu suara itu. Aku hafal napasnya, getaran suaranya, dan cara ia menyebut Mas. Tidak mungkin aku salah. Pagi itu, aku memutuskan satu hal. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan itu berarti aku harus kembali ke kuburan Banu. Pemakaman itu terletak di pinggir kampung, dekat kebun bambu yang selalu berdesir seperti bisikan panjang ketika angin lewat. Aku berjalan pelan, membawa sebotol air dan bunga kamboja. Meski kupikir ini semua hanya alasan agar aku bisa datang ke sana tanpa terlihat aneh. Setibanya di makam Banu,
Aku langsung merasakan gelombang perasaan aneh menyentuh. Bukan sedih, bukan takut, tapi sesuatu di antara keduanya, semacam tekanan di dada, seperti ada yang mengawasiku dari balik pohon besar yang menaungi area pemakaman. Banu, suara itu nyaris hanya napas. Aku kesini karena ada yang harus aku tanya. Angin bertiup, daun kamboja jatuh dengan pelan. Aku menatap gundukan tanah merah itu dengan dada bergetar. Jika memang yang mengetuk pintu semalam bukan adikku, maka makam ini seharusnya tetap utuh. Aku jongkok dan jantungku langsung melesat naik ke tenggorokan. Tanah kuburan Banu ternyata sedikit ambles, bukan banyak, tidak sampai seperti digali hewan, tapi cukup untuk membuatku merinding. Apa tanahnya belum padat ya? Gumamku mencoba mencari alasan logis, tapi hatiku tahu tanah itu seperti tertarik dari dalam. Ku langsung berdiri, langkahku waspada, mataku tak lepas dari kuburan itu, sampai seseorang muncul di belakangku. Mas Ardan, aku terlonjak. Itu Pak Surya, penjaga makam. Badannya kurus, wajahnya pucat, dan matanya seolah tak pernah benar-benar tidur. Mas Arya ngapain sendiri pagi-pagi ke sini? Saya cuma mau ziarah, Pak, jawabku gugup. Pak Surya mengangguk pelan, tapi kemudian ia memperhatikan tanah yang ambles itu. Wajahnya langsung berubah. Loh, ia mendekat sambil jongkok. Kok bisa begini? Degup jantungku makin keras. Iya, Pak. Kira-kira kenapa ya, Pak? Sambil mengusap tanah, Pak Surya menjawab lirih, hampir seperti berbisik pada dirinya sendiri. Biasanya tanah ambles begini kalau penghuninya gelisah. Aku merinding sampai ke tulang. Saya nggak ngerti maksud Bapak. Maksudnya gimana ya? Pak Surya menatapku, dan tatapan itu membuat tenggorokanku kering. Mas Ardan, semalam Mas dengar apa? Aku terpaku. Bagaimana dia tahu? Sebelum aku sempat menjawab, angin besar tiba-tiba menerpa pohon-pohon, membuat kuburan itu bergoyang ringan oleh getaran tanah. Pak Surya berdiri perlahan, wajahnya semakin pucat. Kalau suara itu memanggil Mas, katanya berat, itu berarti dia belum pergi. Dan kalau dia belum pergi, Mas harus siap. Biasanya akan ada kejadian kedua. Kejadian kedua, suaraku patah-patah. Pak Surya menatapku tanpa berkedip. Ya, kalau dia sudah mengetuk pintu, Pak Surya menelan ludah. Besok atau lusa, dia akan mencoba masuk. Aku terpaku, terasa seperti dunia runtuh tepat di atas kepalaku. Keputusan itu langsung terbentuk di kepalaku. Aku harus mencari tahu apa yang memanggilku dan kenapa sebelum dia masuk ke rumah. Angin panas siang hari tak mampu mengusir dingin yang menempel di tulangku sejak dari pemakaman. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah sendiri menahan kakiku. Begitu sampai rumah, aku langsung menutup pintu rapat, bahkan menguncinya 2 kali. Sesuatu yang tidak pernah kulakukan sebelumnya. Tapi pintu itu kini terasa seperti satu-satunya garis pertahanan antara aku dan sesuatu yang membawa suara adikku. Aku duduk di kursi ruang tamu, menatap pintu itu seolah-olah bisa menembusnya. Nafasku pendek dan terburu-buru. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, gumamku. Aku gak bisa cuma diam. Kata-kata Pak Surya menghantam pikiranku. Besok atau lusa, dia akan mencoba masuk. Kalimat itu terus berputar-putar di kepalaku sepanjang perjalanan pulang tadi. Mungkin kedengarannya hanya peringatan dari seorang penjaga makam yang terlalu akrab dengan kisah mistis. Tapi ketukan semalam bukan mimpi. Itu nyata, sangat nyata. Aku mengambil ponselku, menelpon seseorang yang kupikir bisa memberi jawabannya. Namanya Ganesha, teman kuliah Banu yang dulu sering main ke rumah. Ia adalah orang terakhir yang bersama Banu sebelum kecelakaan itu terjadi. Mereka pergi bersama, tapi hanya Ganesha yang pulang. Dan aku belum pernah benar-benar menanyakan apa yang sebenarnya terjadi malam itu.
teleponnya tersambung. "Ganesha, bisa ketemu? Penting. Di ujung sana ada jeda." Lalu, "Oke mas, sejam lagi di warung kopi dekat rumah mas ya." Warung kopi itu sepi saat aku datang. Ganesha sudah duduk menunduk. Wajahnya kusut. Ia tampak seperti seseorang yang sudah lama memendam sesuatu. "Ada apa mas?" tanyanya. Aku duduk perlahan, lalu memulai dengan suara pelan tapi mantap. "Aku mau tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Banu malam itu." Ganesha terdiam lama, sangat lama. Lalu dia menelan ludah. "Mas, mungkin mas bakal marah sama aku." "Aku gak akan marah, aku cuma butuh kebenaran." Ia mengusap wajahnya, gemetar. "Malam itu Banu gak meninggal karena kecelakaan biasa mas. Jantungku mencelos." "Apa maksudmu?" Dia sebenarnya mau pulang, tapi sebelum itu dia mampir ke sebuah tempat yang aku sendiri gak tahu gimana menjelaskannya." Aku mencondongkan tubuh ke depan. "Tempat apa?" Ganesha menggigit bibirnya, tangannya gemetar. "Kami masuk ke rumah kosong di luar kota. Banu bilang itu cuma buat bikin konten video, tapi ternyata dia bukannya cuma mau bikin konten, Nas." Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Dia bilang ada sesuatu di sana yang bisa dia bawa pulang, sesuatu yang bisa memberikan keberuntungan. Aku menatapnya tak percaya. Banu gak pernah cerita begituan?" "Itu dia." Ganesha menepuk meja pelan. Suaranya naik. Dia bilang dia gak percaya. Sampai malam itu, sampai dia lihat sesuatu. Aku membeku. "Apa yang dia lihat?" Ganesha menarik napas panjang. Matanya berkaca-kaca. Bayangan hitam berdiri di pojok ruangan. Dan dia bilang bayangan itu ngikutin dia, Mas. Tengkukku langsung dingin. "Kau serius?" Ganesha mengangguk lirih. Dalam perjalanan pulang, dia terus bilang ada yang duduk di kursi belakang. Padahal aku nyetir sendirian sama dia. Aku pikir dia bercanda atau panik. Ganesha menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suaranya pecah. Dia teriak-teriak kalau bayangan itu narik pundaknya. Dan begitu aku lihat ke kaca spion, mobil langsung keluar jalur. Seketika aku membeku. Dunia seakan berhenti. "Mas," suara Ganesha lemah, hampir tak terdengar. "Kalau sesuatu itu beneran ngikutin Banu, bisa jadi dia belum pergi. Bisa jadi yang mas dengar kemarin malam." Ia menatapku dengan mata dipenuhi ketakutan. "Bukan Banu mas yang pulang, tapi bayangan itu yang pakai suaranya." Dadaku seperti jatuh ke jurang. Aku harus tahu apa yang Banu bawa malam itu, gumamku. Ganesha menggeleng cepat. "Mas, jangan ke sana. Jangan cari apapun. Itu bukan buat manusia." Tapi aku sudah memutuskan. Jika sesuatu membawa suara adikku pulang, jika sesuatu itu berniat masuk ke rumah, maka aku harus mencari jawaban di tempat terakhir yang Banu kunjungi. Rumah kosong itu. Tempat di mana semuanya bermula. Tempat di mana Banu melihat bayangan itu untuk pertama kali. Apa yang sebenarnya terjadi? Kalimat itu terus berputar di kepalaku sepanjang perjalanan menuju rumah kosong yang disebut Ganesha. Setiap kali roda mobilku berputar melewati jalanan yang semakin sepi, perasaanku makin tercekik. Ada sesuatu di dadaku yang terasa seperti tangan dingin yang mencengkram dari dalam. Langit sore mulai memerah, dan entah kenapa warna itu tampak lebih gelap dari biasanya. Seolah matahari tahu aku sedang menuju sesuatu yang tidak pantas untuk kudatang. Rumah itu akhirnya terlihat. Bangunannya tua, berdiri terpencil di antara pepohonan besar. Jendelanya pecah, cat temboknya terkelupas, dan halaman depannya penuh rumput liar setinggi lutut. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bahkan suara burung pun tak terdengar di sekitar sini. Seolah alam pun menolak mendekat. Aku memarkir mobil beberapa meter dari pintu depan. Saat turun, angin dingin langsung menerpa wajahku. Bukan angin biasa. Ini dingin yang terlalu dingin untuk waktu sore hari. Langkahku berat.
Rumput yang menyentuh kakiku terasa seperti tangan-tangan kecil yang mencoba menarikku mundur. "Banu," gumamuku lirih, "apa yang kamu bawa pulang dari sini?" Aku berdiri di depan pintu yang setengah terbuka. Engselnya menggantung seperti rahang patah. Ketika ku dorong perlahan, krek. Suara itu terdengar seperti rintihan panjang, membuat bulu kudukku berdiri. Aku masuk. Aroma lembab, tanah basah, dan sesuatu yang amis langsung menyergap. Rumah itu gelap, meski matahari masih bersinar. Cahaya yang masuk lewat jendela pecah seolah-olah ditelan oleh sesuatu di dalam ruang. Aku mengambil senter dari ponsel. "Tempat macam apa ini?" bisikku. Lantai kayunya retak-retak. Wallpaper dinding terkelupas, membentuk pola seperti wajah-wajah yang berteriak dalam diam. Dan di tengah ruang tamu, ada bekas lingkaran hitam. Seperti tanda terbakar, aku berjongkok, menyentuhnya dengan ujung jariku. Dingin, bukan dingin lantai, dingin seperti permukaan es. Lalu aku melihat sesuatu yang membuat napasku terhenti. Sebuah bekas tarikan panjang di lantai. Dari lingkaran itu menuju pintu belakang. Seperti seseorang diseret, atau keluar, atau masuk. Aku mengikuti bekas itu dengan hati-hati. Lorong menuju pintu belakang tampak lebih gelap daripada bagian lain rumah itu. Semakin dekat aku ke pintu belakang, serak! Sesuatu bergerak cepat dari ujung lorong. Aku sontak memutar senter ke arah itu. Tidak ada siapapun, hanya lorong kosong. Tapi kemudian terdengar suara napas pelan, sangat pelan, seperti seseorang menahan diri agar tidak ketahuan. Aku berbisik, "Siapa di sana?" Sunyi. Lalu pintu belakang bergerak sedikit, seperti ada yang menyentuhnya dari sisi lain. Aku melangkah perlahan, menahan gemetar. Saat jarakku tinggal 1 meter, udara tiba-tiba berubah. Semua suara hilang. Tidak ada angin, tidak ada burung, tidak ada apa-apa. Hanya satu suara kecil yang muncul tepat di belakangku. "Mas," aku membeku. Tubuhku keras seperti batu. Suara itu. Aku berbalik perlahan, dan di ujung lorong gelap itu berdiri sosok yang membuat tenggorokanku terkunci. Bayangan tinggi, tanpa bentuk jelas, tapi dengan 2 titik putih seperti mata yang menyala redup. Dan dari kegelapan itu, suara Banu keluar lagi. Tapi kali ini lebih jelas, lebih dekat, dan lebih terasa salah. "Aku kedinginan, Mas." Aku mundur 1 langkah. Bayangan itu maju 1 langkah. Ketika aku menyinarinya dengan senter, cahaya seperti tenggelam di tubuh hitam itu. Tidak memantul, tidak menembus. Seolah aku menyinari kehampaan. Jangan dekati aku." Bayangan itu berhenti, dan kemudian sesuatu yang lebih buruk terjadi. Bayangan itu tersenyum, tidak dengan mulut, tidak dengan wajah, tetapi dengan suara. Senyum yang terdengar seperti tawa Banu, namun retak dan salah, seperti pita kaset tua yang rusak. "Mas, bukain pintunya besok malam ya." Jantungku seperti dicengkram paksa. Bayangan itu perlahan memudar, menyerap dirinya ke dalam gelap rumah, hingga akhirnya hilang. Aku terengah seperti baru keluar dari kolam. Satu hal kini jelas, bayangan itu bukan sekadar mengikuti Banu pulang. Bayangan itu ingin masuk, dan besok malam dia akan datang lagi. Aku segera melesat keluar dari rumah itu. Ini gila, aku harus segera pulang, pikirku. Tangan kiriku yang menggenggam setir basah oleh keringat. Jalanan sore yang harusnya ramai terasa seperti lorong panjang menuju sesuatu yang lebih gelap dari malam. Sesampainya di rumah, aku langsung mengunci pintu 3 kali, lalu menutup semua jendela, semua tirai, semua celah. Tapi sesuatu dalam diriku sudah tahu, mengunci pintu tidak akan menghentikan apapun yang barusan kulihat. Aku menjatuhkan diri ke sofa, tubuh gemetar tanpa bisa kukendalikan. Seketika aku teringat wajah Banu, senyumnya, candaannya, suaranya yang memanggilku Mas setiap kali aku membutuhkan bantuan.
Tapi suara yang datang semalam bukan suara itu. Suara itu menggunakan suara banu, sama seperti seseorang memakai baju bekas orang mati. Aku menelan ludah, mencoba memaksa pikiranku tetap jernih. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa cuma menunggu dia datang, pikirku. Teleponku tiba-tiba berbunyi. Ganesha. Jantungku langsung mencelos. Aku mengangkatnya dengan tangan gemetar. "Halo?" kataku. Lalu aku mendengar suara Ganesha sangat kacau, seperti orang yang baru saja lari dari jauh. Mas Ardan, Mas di mana?" "Di rumah. Kenapa?" "Aku, Mas, dengerin baik-baik." Suaranya pecah. Aku ngerasa ada yang ngikutin aku. Darahku langsung turun ke kaki. "Apa maksudmu? Gimana?" Aku di mobil, Mas. Pulang dari toko dan, Mas," suaranya menurun jadi bisikan ketakutan. "Aku ngelihat sesuatu duduk di jok belakang." Aku berdiri spontan. "Gan, jangan berhenti. Jangan berhenti di tempat sepi." "Aku nggak berani noleh lagi, Mas. Ini nggak tahu aku harus gimana." Tiba-tiba terdengar suara ketukan kecil dari arah ponselnya. Bukan ketukan ke ponsel, tapi ketukan ke sesuatu dekat dengan dia. Tok, tok, tok. Suara itu membengkukkan darahku. "Ganesha, Gan, lari, lari." "Aku enggak." Suaranya terputus. Hening. Aku hampir tidak bisa bernapas. "Ganesha, halo?" Lalu terdengar suara lain. Suaranya pelan. Suara yang tidak mungkin muncul dari manusia. "Mas." Aku menjatuhkan ponsel. Tidak, tidak mungkin. Tidak mungkin. Bayangan itu sekarang. Dia pergi ke Ganesha. Aku meraih kunci mobil. Tapi tiba-tiba ponsel berdering kembali. Nama Ganesha muncul di layar. Dengan tangan gemetar aku menjawabnya. "Halo, Ganesha?" Yang menjawab tentu saja bukan Ganesha. Bukan manusia. Suara itu serak, patah-patah. Namun terdengar bahagia. Bahagia dengan cara yang salah. "Giliran Mas, besok malam ya." Suaraku pecah. "Apa maumu?" Suara itu tertawa kecil. Retak, pecah, tidak wajar. "Pintunya dibuka ya, Mas." Telepon terputus. Aku berdiri di tengah ruang tamu. Seluruh tubuhku kaku. Tanganku menutup mulut sendiri, menahan teriakan. Bayangan itu bukan hanya akan datang. Dia sudah semakin dekat. Dia sudah mengerti jalannya. Dan besok malam, dia akan melakukan apapun untuk masuk. Aku mendongak perlahan ke arah pintu depan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak tahu apakah aku akan selamat sampai matahari terbit berikutnya. Jantungku berdegup seperti palu, menghantam tulang rusukku dari dalam. Aku mencoba bernapas, tapi udara terasa berat. Seperti ada seseorang berdiri sangat dekat, mengawasi, menunggu aku bergerak sedikit saja. Tok, tok, tok. Tubuhku langsung membeku. Ketukan itu pelan. Pelan seperti ketukan anak kecil yang sedang bercanda. Tapi tidak ada yang terdengar sepolos itu pada jam 2 pagi. Ponselku bergetar tiba-tiba. Ganesha. Atau sesuatu yang memakai namanya. Aku mengangkatnya dengan tangan gemetar. "Ganesha, kamu di mana? Kamu selamat?" Suaranya muncul. Serak. Dekat. Seolah-olah berbisik tepat di belakang telingaku. Padahal suara itu berasal dari ponsel. "Mas, jangan buka pintunya." Aku menelan ludah. "Di luar itu siapa?" Suara itu tidak menjawab. Sebaliknya, aku mendengar napas tercekat Ganesha atau sesuatu yang menjadi dirinya, seperti sedang menahan tawa. Tok, tok, tok. Ketukan itu kembali. Kini sedikit lebih keras dan perlahan, sangat perlahan, gagang pintu ikut bergerak. Aku mundur 2 langkah. "Ganesha? Ganesha, tolong jawab."
Kamu di mana?" "Mas." Kali ini suaranya seperti terdiri dari dua lapis. Suara Ganesha dan suara lain yang lebih dalam, lebih rusak, berbicara bersamaan. "Dia suka kalau Mas panik." "Siapa dia?" Suaraku pecah. Di seberang sana terdengar suara gesekan, seperti Ganesha diseret di lantai. Kemudian teriakan yang bukan milik manusia lagi. Aku segera meraih kunci mobil. Aku harus keluar. Aku harus cari Ganesha. Aku harus. Tok, tok, tok. Petukan itu kini berpindah ke jendela. Bukan hanya satu jendela, semua jendela. Serempak. Tok, 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 tok. Suara itu mengitari rumah seperti kawanan burung bangkai menukik ke bangkai. Langkah-langkah ringan berlari melintas di sepanjang dinding rumah. Dan di antara semua kekacauan itu, aku mendengar suara pelan, sangat pelan, yang datang dari depan pintu. "Mas, aku kedinginan, bukain dong." Suaranya, itu suara Banu. Aku terjatuh ke lantai sambil memegangi kepala. "Pergi, pergi, jangan ganggu aku lagi." Tapi suara itu hanya tertawa, tawa kecil, retak seperti tulang patah. "Mas, besok malam kan Mas janji buka pintunya." Jantungku hampir berhenti. Dia mengingatkanku. Dia menuntut. Lalu seluruh suara berhenti. Tidak ada ketukan. Tidak ada langkah. Tidak ada napas. Rumahku menjadi sunyi total. Sunyi yang tidak normal. Seperti dunia sedang menahan napas. Aku berdiri perlahan. Memastikan tidak ada apapun di luar jendela. Tidak ada bayangan. Tidak ada apa-apa. Aku menghela napas berat, hampir lega, sampai ponselku bergetar lagi. Satu pesan masuk dari Ganesha, sebuah foto. Kudekatkan layar ke wajahku, dan dunia seakan beruntuk. Foto itu menampilkan jendela rumah, diambil dari luar, dan tepat di balik jendela ada wajahku sendiri. Padahal aku berada di dalam rumah. Suara napasku lenyap, karena yang kulihat di foto itu bukan aku. Itu sesuatu yang memakai wajahku dan sedang tersenyum. Senyum lebar, sangat lebar. Tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Dan di caption foto itu tertulis, "Mas, dia sudah di dalam." Kalimat itu menancap di kepalaku seperti paku dingin. Aku masih menatap layar ponsel, menatap wajah bajingan itu. Wajah yang sedang tersenyum dari luar jendela. Senyum lebar yang tidak mungkin dilakukan oleh otot manusia. Senyum yang seperti dipaksa, ditarik, direnggangkan menjadi bentuk yang tidak pernah diciptakan Tuhan. Jika foto itu diambil dari luar dan aku berada di dalam, itu berarti ada dua versi diriku malam ini. Dan salah satunya bukan manusia. Aku menurunkan ponsel perlahan. Napasku menggap-menggap. Ruang tamu gelap, sunyi. Aku berbalik, perlahan menatap seluruh sudut ruangan. Dan saat tatapanku sampai ke pojok dekat lemari kayu, bulu kudukku berdiri. Ada sesuatu berdiri di sana, tidak bergerak, hanya berdiri diam, menunggu. "Siapa kau?" bisikku dengan suara pecah. Sosok itu tidak menjawab, hanya sedikit memiringkan kepala, seperti anak kecil yang penasaran. Aku mundur perlahan, tubuhku terasa ringan seperti akan pingsan. Tiba-tiba ponsel berdering lagi, masih dari Ganesha. Rasa takut menusuk ulu hatiku, tapi aku tetap mengangkatnya. "Halo, Gan, kamu di mana?" Tidak ada suara Ganesha, tidak ada suara apapun, hanya napas pendek, cepat, bergetar. Tapi bukan napasku. Napasku sudah membeku. Sosok di pojok itu mendongak, perlahan, terputus-putus. Lalu dari speaker ponsel terdengar suara yang sama persis. Napasku sendiri. Dia meniruku. "Berhenti, jangan dekati aku." Sosok itu mulai bergerak, bukan melangkah, lebih seperti tersentak ke depan. Seperti tubuhnya dioperasikan oleh sesuatu yang tidak paham cara menjadi manusia. Aku menjerit dan berlari ke dapur, hampir jatuh.
Pintu kamar mandi ku banting, ku kunci dari dalam. Jantungku memukul-mukul tulang rusuk. Aku menempelkan telinga ke pintu. Sunyi, tidak ada langkah, tidak ada suara. Lalu, tok, 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 ketukan dari luar kamar mandi. Tidak, itu tidak mungkin. Aku mundur, terpeleset ke bak mandi. Pintu kamar mandi bergetar pelan, seperti ada seseorang yang ingin masuk dari luar. Lalu sesuatu berbisik di balik pintu itu. Bukan suaraku, bukan suara Banu, bukan suara Ganesha. Suara itu berubah-ubah dengan cepat, seperti radio rusak yang mencari frekuensi. Mas, buka, mas, dingin, aku, mas, pulang, mas, buka pintunya. Aku menutup telinga, berteriak, tapi suara itu masuk menembus semuanya. Tiba-tiba ponsel berbunyi lagi. Kali ini bukan telepon, melainkan notifikasi. Satu pesan baru dari diriku sendiri dengan foto yang dikirim dari nomor milikku yang satu lagi. Dengan gemetar, aku membuka fotonya. Isi foto itu membuat seluruh tubuhku seolah tidak punya tulang. Foto kamar mandi tempat aku bersembunyi sekarang diambil dari atas, seperti ada sesuatu yang menempel di langit-langit dan memotretku dari sana. Lalu captionnya hanya satu kalimat. Mas, jangan lihat ke atas. Kamar mandi mendadak terasa sempit, dingin, berdenyut. Aku menahan napas. Perlahan, sangat perlahan, aku mengangkat kepala. Ada sesuatu di langit-langit. Sesuatu yang pakai wajahku. Tapi wajah itu terbalik. Lehernya memutar 180 derajat. Matanya hitam penuh dan mulutnya terbuka begitu lebar sampai-sampai hampir menyentuh telinganya. Dia tersenyum, telingaku berdenging. Wajah itu mendekat sedikit, sedikit lagi, seperti laba-laba yang siap turun. Dan dengan suara yang terdengar seperti dua pita suara digesek batu, giliran Mas sekarang. Suara itu masih menggantung di udara saat seluruh tubuhku lumpuh oleh teror. Wajah terbalik itu menggantung hanya beberapa sentimeter di atas kepalaku. Napasnya dingin, dingin seperti udara dari dalam kuburan, menetes ke kulitku. Aku tidak bisa menjerit, tidak bisa bergerak, tidak bisa berpikir, hanya bisa menatap wajahku sendiri yang tersenyum tanpa alasan, tanpa jiwa. Sosok itu turun sedikit. Lehernya berkerut dan berbunyi krek, krek, krek seperti tulang patah yang dipaksa bergerak. Tangan panjangnya meraih ke arahku. Jari-jari yang terlalu panjang, seolah semua ruas jarinya baru saja ditarik seseorang. Tidak ada waktu. Aku menendang keran bak mandi dengan seluruh tenaga. Air menyembur, menghantam wajah makhluk itu. Wajahnya mendesis, bukan kesakitan, melainkan marah. Aku merangkak menuju pintu kamar mandi, memutar kunci dengan tangan yang mati rasa. Sosok itu bergerak cepat, terlalu cepat. Dalam sepersekian detik, ia sudah hampir mencengkram kaki. Aku berhasil membuka pintu dan membantingnya. Sesuatu dari dalam menghantam keras, membuat pintunya retak. Aku berlari ke ruang tamu, napasku memburu. Tanganku mencari-cari apapun yang bisa kupakai bertahan. Pisau dapur, senter, tas, dan kunci mobil. Pintu kamar mandi masih bergetar. Ketukannya makin cepat, makin marah. Aku tahu satu hal, aku harus keluar. Sekarang. Saat aku membuka pintu depan, ponselku berdering. Nama yang muncul membuat tubuhku membeku. Banu. Aku tidak mau menjawab. Aku tidak boleh menjawab. Tapi suara ketukan di kamar mandi berhenti. Total. Mati. Sesuatu di dalam diriku tahu. Jika aku tidak mengangkatnya, sesuatu yang jauh lebih buruk akan terjadi. Dengan gemetar, aku menggeser ikon hijau di layar. Halo? Suara adikku terdengar sangat pelan. Seperti datang dari suara hampa. Mas, tolong. Jangan biarkan dia masuk. Kamu Banu? Kamu beneran Banu? Mas, aku, suaranya tercekat. Aku masih di tempat gelap ini. Aku gak bisa pulang. Aku jatuh berlutut. Dadaku sesak.
Kalau begitu, siapa yang datang ke rumahku? Siapa yang ketuk pintuku? Siapa yang mengikuti Ganesha? Hening, panjang, hening yang bukan milik manusia. Lalu, Mas, apa Banu? Yang di rumah Mas itu, dia bukan aku, dia bukan siapa-siapa. Dia cuma meniru, dia cuma mau satu hal. Aku memejamkan mata, air mata menetes tanpa suara. Apa yang dia mau? Banu menjawab dengan suara yang sudah hampir tak terdengar. Dia mau tempat, tubuh, hidup. Dia butuh tubuh orang yang paling dekat sama aku. Aku membeku. Mas, suara itu mulai putus-putus, seperti diseret dari jauh. Dia pilih Mas karena Mas yang paling sayang sama aku. Tiba-tiba terdengar suara lain menggantikan Banu. Suara berat, kering, patah-patah. Sudah cukup Banu. Aku menjerit dan melempar ponsel ke lantai. Layarnya pecah, panggilan terputus. Ketukan dari kamar mandi kembali terdengar. Perlahan, teratur, yakin. Tok, tok, tok. Aku menatap pintu depan, menatap kunci mobil di tanganku, menatap bayangan panjang yang merayap keluar dari lorong menuju ruang tamu. Aku punya dua pilihan, kabur sekarang atau menghadapi sesuatu yang menyerupai Banu sebelum dia mengambil tubuhku. Dan sebelum aku sempat bergerak, suara itu terdengar dari pintu depan. Suaraku sendiri, lembut, penuh godaan. Mas, sudah waktunya pulang. Kalimat itu masih menggema di pintu depan ketika seluruh rumah terasa berubah. Udara mendebal, menjadi dingin sekali. Bayangan panjang itu merayap, bergerak seperti asap yang punya tulang. Aku berdiri terpaku, memegang kunci mobil erat-erat. Tapi aku tahu satu hal, lari keluar rumah bukan jawaban. Bayangan itu ingin aku kabur, agar dia bisa mengejarku, agar dia bisa masuk ke tubuhku saat aku dalam ketakutan terbesar. Tidak, aku tidak akan memberinya ruang. Aku tahu kamu bukan Banu, kataku, suaraku bergetar. Dan kamu bukan diriku. Bayangan itu berhenti. Mulutnya melengkung, tetap tersenyum. Mas, jangan begitu, katanya dengan suara yang meniru nadaku dengan sempurna. Kalau Mas buka pintunya, kita semua bisa selesai. Banu pulang, Mas aman, Ganesha juga. Ada jeda, sebentar, tetapi sekaligus rasanya sangat lama. Dan aku akan dapat rumahku, katanya. Aku mundur satu langkah, dan pada detik itu aku sadar, dia tidak bisa masuk kecuali aku mengizinkannya. Bukan soal pintu rumah, tapi pintu yang lain. Pintu di dalam diriku, rasa takutku, rasa bersalahku, rasa rinduku pada Banu. Jika aku terlalu ketakutan, terlalu rapuh, maka dia akan masuk. Aku gak akan bukain pintu, kataku dengan suara pecah. Kamu gak akan dapat tubuhku. Bayangan itu tertawa, retak, tajam, seperti kaca yang digesek paku. Mas pikir Mas kuat? Aku sudah ambil banyak bentuk, banyak nama, banyak tubuh. Mas cuma satu orang. Ketukan dari pintu depan berubah menjadi hantaman keras. Rumah bergetar. Brak, brak, brak. Tirai jendela berkibar. Lampu berkedip. Udara berdengung. Seperti ada sesuatu yang ingin merobek batas antara dunia ini dan dunia lain. Aku menutup mata, menahan tubuhku agar tidak jatuh. Banu, bisikku. Kalau kamu masih bisa dengar aku mohon jangan biarkan dia masuk. Semua suara tiba-tiba berhenti, sunyi, sempurna. Lalu terdengar suara yang tidak kutunggu, suara kecil, lemah, suara Banu, jelas, dekat dari arah belakangku. Mas, jangan buka apapun, jangan lihat dia, jangan percaya apapun yang dia pakai. Aku berbalik perlahan. Banu berdiri di lorong, tubuhnya kecil, pucat. Wajahnya setengah hancur seperti mayat yang sudah 3 hari terkubur. Tapi matanya masih mata Banu. Dia menatapku dengan ketakutan. Mas, dia mau jadi Mas, tapi dia gak bisa kalau Mas gak kasih. Aku hampir menangis. Banu, maafin Mas ya. Mas gak salah. Banu tersenyum kecil yang membuat air mataku jatuh.
Tapi Mas harus tutup pintu itu dari dalam. Pintu apa? Banu mengangkat tangan kecilnya dan menunjuk dadaku sendiri. Pintu rasa takut Mas. Hantaman di pintu depan semakin keras. Pintunya retak. Bayangan di baliknya bergerak liar. Wajahku sendiri muncul melalui celah-celah kayu. Aku menutup mata, menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh rasa sayangku pada adikku, seluruh memori kami, seluruh duka, seluruh cinta. Aku tidak takut lagi. Rumah menggelegar. Sesuatu melolong keras. Pintu depan hancur, pecah berkeping-keping. Bayangan besar menerjang masuk, siap menelan seluruh tubuhku. Tapi saat dia menyentuhku, tidak ada yang terjadi. Aku membuka mata. Bayangan itu menembus tubuhku, berputar, terjerat, mengerang marah, lalu pecah menjadi kabut hitam yang cepat memudar, seperti asap lilin yang dipadamkan. Rumah menjadi tenang. Banu masih berdiri di lorong. Tubuhnya perlahan mulai transparan. Mas, kamu pulangin aku. Banu, jangan pergi. Aku harus, Mas. Suaranya mulai jauh. Tugas Mas sudah selesai. Banu. Aku berlari, mencoba meraih tangannya, tapi tanganku menembus tubuhnya. Adikku tersenyum. Terima kasih, Mas. Tubuhnya hilang perlahan. Senyumnya tinggal sebentar, lalu lenyap. Rumah menjadi sunyi. Pintu depan hancur. Jendela pecah. Aku berdiri sendiri, tapi tidak lagi diselimuti rasa takut. Aku keluar rumah, menatap langit malam, dan untuk pertama kalinya sejak pemakaman itu, dadaku terasa ringan. Suara adikku masih menggema di telinga. Mas, aku pulang. Selesai.